Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Abdul Halim Musa. Saya sebagai guru PKN di SMAN 2 Kuok. Pada kesempatan ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 yang akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Adapun videonya saya sajikan sebagai berikut. Belajar kan? Terangkat gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dari kalimat ini terdapat dua kata atau dua kalimat yang terdiri dari sistem hukum dan peradilan. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai hukum yang pertama, yang kedua yaitu mengenai peradilan. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke inti materi, terlebih dahulu Bapak sajikan tujuan daripada pembelajaran pada bab ini. Nah, yang pertama yaitu mensyukuri nilai dalam sistem hukum peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, kemudian memahami sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, mengidentifikasikan sistem peradilan di Indonesia. Terus, mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, ini adalah menjadi tugas kalian nanti. Ya, selanjutnya mendeskripsikan sistem hukum Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Selanjutnya yang terakhir menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, maka kita akan mendapat kesimpulan nantinya. Nah, apa saja yang kita pelajari pada pelajaran ini? Nah, ada beberapa indikator ya yang menjadi inti pembahasan dalam materi ini. Nah, adapun KG dan indikator pada bab ini antara lain, satu, KG-nya adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 ya. Kemudian indikatornya, apa yang perlu kita ketahui dalam materi ini adalah memahami sistem hukum Indonesia seperti apa, ya kan? Memahami. Kemudian mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia. Mengidentifikasi itu menelaah secara dalam sistem hukum di Indonesia. Ada lembaganya, ada unsur-unsur lembaganya dan lain-lainnya. Kemudian mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, nanti menggambarkan bagaimana sih sikap seorang warga negara itu dalam berkehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Apakah sistem hukum yang berlaku di saat sekarang ini ya, sesuai dengan UUD 1945. Oke. Nah, itu adalah kadir dan indikator. Selanjutnya kita memasuki
materi inti, yaitu tentang hukum dahulu sebelum peradilan. Nah, yang pertama tentang pengertian hukum. Apa itu hukum? Nah, di sini terdapat pengertian hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh penguasa yang berisi larangan serta perintah yang di dalam terdapat sanksi dan bersifat memaksa. Itu pengertian hukum. Nah, menurut siapa ini Pak? Ini menurut Bapak. Gitu. Kenapa? Karena pengertian hukum itu sulit untuk dijadikan sebagai pengertian yang baku. Kenapa? Karena sifatnya terlalu umum. Jadi kita semua itu bisa mendefinisikan sebuah hukum, tergantung kalimatnya seperti apa. Namun pengertian hukum itu sendiri tidak lepas dari unsur-unsur dari hukum itu sendiri, yaitu ada 4 unsur. Boleh kalian bikin kalimat seperti apa pengertian hukum itu, tetapi unsur-unsur ini tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Yang pertama yaitu peraturan. Ini ada peraturan tadi, ya kan? Kemudian dibuat oleh badan resmi. Nih, misalnya penguasa. Tepatnya kalau badan resmi penguasanya itu adalah lembaga legislatif sebagai pembuat undang untuk di Indonesia, ya. Nah, kemudian berisi larangan serta perintah. Nah, dalam undang-undang, misalnya undang-undang lalu lintas, dilarang menyeberang di sini, dilarang melintasi jalan ini, ya kan? Dilarang masuk jalan ini. Perintah itu disertai dengan rambu-rambu lalu lintas. Ada larangan. Kemudian ada perintah. Perintahnya apa? Contoh di lalu lintas. Perintah wajib menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan sepeda motor. Sepeda motor ya. Nah, wajib menggunakan helm katanya. Itu perintah. Nah, kemudian kalau dilanggar perintahnya, tentu ada sanksi. Makanya ada sanksi di sini, ya. Nah, kemudian sanksi ini pelanggaran terhadap perintah, karena perintah itu sifatnya memaksa, jadi harus dipatuhi. Nah, kalau tidak diindahkan atau dilaksanakan, maka akan terkena sanksi. Karena sifatnya memaksa. Jadi dari pengertian ini mengandung unsur-unsur yang 4 tadi. Terjadilah sebuah pengertian hukum. Semua ahli mengartikan hukum itu berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa penggolongan hukum menurut teori. Yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya. Yang satu yaitu hukum undang-undang, ya. Kemudian hukum kebiasaan, nah, hukum adat dan hukum jurisprudensi. Pengertiannya masing-masing adalah kalau undang-undang adalah hukum yang dibuat oleh lembaga yang resmi, sudah jelas dibawa dibuat oleh penguasa, ya kan? Contohnya lembaga legislatif. Nah, yang kedua yaitu hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan itu biasa disebut dengan hukum adat. Nah, hukum adat. Hukum adat ini lahir dari masyarakat itu sendiri, disesuaikan dengan adat daerah masing-masing, kemudian dibakukan menjadi sumber hukum. Contohnya apa? Contohnya hukum hak waris, ya kan? Kemudian hukum perkawinan. Nah, itu selain di undang-undang diatur, juga diatur dalam adat istiadat. Nah, contohnya di adat Minang itu
adatnya adalah garis keturunan perempuan. Jadi segala sesuatunya itu atas nama perempuan. Nah, kalau di Jawa itu garis keturunan laki-laki karena diambil dari berpedoman kepada hukum Islam. Gitu. Tapi kalau di Minangkabau itu diambil dari keturunan perempuan atau ibu. Ya, jadi pembagian warisan, kemudian garis keturunan itu mengikuti garis ibu. Misalnya keluarganya itu memiliki persukuan, sukunya itu diambil dari suku ibu. Misalnya suku ibunya Caniago, anaknya juga Caniago. Kalau di daerah Batak beda, itu laki-laki. Nah, jadi persukuan bapaknya yang turun ke anaknya. Begitu juga dengan pembagian warisan, lebih dominan kepada laki-laki. Ya. Nah, jadi harus mengikuti salah satu kebiasaan adat setempat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hukum traktat. Nah, hukum traktat ini adalah hukum yang lahir dari hasil perjanjian antara negara dengan negara, terjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang menjadi sumber hukum untuk dipatuhi oleh pihak yang membuat perjanjian tadi. Itu. Kalau negara yang tidak membuat perjanjian dengan negara itu tidak mengikat kepada negara itu, hanya mengikat negara yang membuat perjanjian. Tuh. Selanjutnya nomor 4 yaitu hukum jurisprudensi. Apa itu hukum jurisprudensi? Yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim terdahulu. Contoh, hakim setelah menangani sebuah kasus, kemudian lahirlah sebuah keputusan setelah sidang, maka keputusan itu menjadi pedoman bagi kasus yang serupa di kemudian hari. Nah, keputusan hakim itulah yang disebut sebagai jurisprudensi. Kalau kasus-kasus di kemudian hari digunakan dari keputusan hakim terdahulu. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan yang tadi. Yang pertama yaitu penggolongan hukum yang bagian pertama. Kemudian yang kedua yaitu penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, di sini tempat berlakunya itu ada 4. Nah, yang pertama hukum nasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya hukum positif Indonesia berlaku untuk lingkungan Indonesia saja. Kalau sudah masuk ke lingkungan Indonesia berlaku hukum itu. Tapi hukum yang berlaku di Indonesia juga tidak berlaku di luar negeri. Karena berdasarkan tempat. Oke, baik. Yang ketiga atau C yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, hukum tertulis itu contohnya seperti apa, Pak? Tertulis itu adalah hukum yang berupa kitab, ya, dan kitab undang-undang hukum pidana, ya, atau undang-undang tentang perkawinan. Itu hukum tertulis, ya, termasuk UUD 1945 hukum tertulis, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu dia tidak ada kitabnya, tidak ditulis, tetapi ada aturan secara abstrak yang dipatuhi. Apa itu?
yang tidak tertulis? Salah satunya yaitu hukum adat, tidak tertulis terkadang, tapi secara turun-temurun sudah menjadi tradisi dan sudah dipahami, ya kan? Dan aturan itu dipegang dan ditegakkan oleh petinggi adat seperti Datuk. Tidak tertulis tapi dipatuhi, ya kan? Nah, contohnya seperti apa, Pak? Di adat kita sendiri dalam perkawinan adat, ya kan? Ada bersiancung dengan menghubungkan dua datuk yang berbeda, kemudian mengadu argumen dalam bersiancung tadi untuk mencapai suatu kesepakatan, ya kan? Itu tidak tertulis tapi berlaku. Kalau tidak diadakan itu ada sanksi. Sanksinya apa? Sanksi moral. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya itu adanya omongan dari masyarakat bahwa orang yang melakukan hajatan itu tidak memiliki adat. Kenapa? Tidak menggunakan datuk. Ya. Sebab itu berdasarkan waktu berlakunya. Kapan berlakunya hukum itu? Nah, kapan berlakunya ada dua, yaitu satu ius constitutum, itu hukum yang berlaku pada saat itu juga, ya kan? Kemudian yang kedua itu hukum yang berlaku yang akan datang. Itu mengandai-andai. Kemudian selanjutnya yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengandung aturan beserta yang berisikan perintah, larangan beserta sanksi. Contohnya apa? Hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian yang kedua hukum formal. Hukum formal ini adalah hukum yang isinya mengandung bagaimana caranya mempertahankan hukum material atau menegakkan hukum material. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah hukum kitab undang-undang acara di peradilan pidana. Ya. Kalau kita undang-undangnya itu mengatur larangan, perintah dan sanksi. Kalau hukum acara itu bagaimana cara proses mempertahankan hukum material tadi itu melalui intinya mengenai tata cara peradilan. Hukum formal, itu contoh tadi. Hukum acara peradilan tidak. Gimana cara bersidangnya? Kemudian yang terakhir berdasarkan isinya. Satu, hukum publik. Hukum publik itu berlaku untuk umum, dibuat oleh negara. Nah, ini contohnya hukum yang mengatur hubungan negara dengan individu. Negara mengatur bagaimana seharusnya individu itu berlaku untuk umum. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum privat. Hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu ya, misalnya dapat ada melakukan perjanjian kerjasama dalam hal undang-undang, ya. Dalam perjanjian itu dibuat sebuah klausul surat perjanjian. Ada formatnya itu jumlah besarnya ada
berhutang berhak membayar, wajib membayar, wajib membayar. Saksinya ada, saksinya ada. Ini apa? Bila tidak sampai ke 2 bulan, maka itu jatuh ke tangan berhutang. Jadi adil lagi. Nah, itu nggak bayar. Itu yang namanya hukum antar individu. Jadi kesepakatan antara 2 orang. Itu aja. Nah, dalam hal ini apa nama hukum itu? Ada contohnya. Yang pertama yaitu hukum perdata. Yang kedua yaitu hukum dagang. Oke? Paham sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Ya, Nurul, silakan. Nah, coba. Hukum apa tadi? Perkawinan? Mengadopsi anak. Adopsi itu apa? Mengangkat anak. Itu masuk golongan hukum apa? Kira-kira hukum publik kah atau hukum privat? Hukum privat. Kenapa hukum privat? Karena mengatur hubungan orang per orang. Ya, baik sekali dulu pertanyaannya. Jadi banyak contoh-contoh hal-hal yang diatur dalam hukum privat. Sistem peradilan di Indonesia. Oke, nah ini sudah tampil di depan kita semua, yaitu sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia ada beberapa lembaga yang menjalankannya. Yang pertama sekali yaitu Mahkamah Agung adalah lembaga hukum tertinggi di Indonesia. Nah, kemudian di samping Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi. Dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, diantaranya yang di bawah Mahkamah Agung, ya, itu ada lembaga-lembaga kecil di bawahnya yang terletak atau berlokasi di daerah-daerah. Misalnya peradilan umum itu di tingkat kabupaten. Nah, bentuknya itu peradilan negeri. Kemudian di tingkat provinsi ada namanya peradilan tinggi. Untuk banding apabila di tingkat kabupaten sudah putus, kemudian tidak puas, ya kan, yang dikalahkan tadi, dia bisa naik banding ke tingkat provinsi, sidang lagi. Nah, kemudian lanjut ke Mahkamah Agung yang namanya peradilan kasasi. Kalau kami di Jakarta, di kabupaten naik ke provinsi, naik ke Jakarta. Di kabupaten namanya peradilan umum tingkat 1, di provinsi namanya peradilan tingkat 2 atau banding, di pusat namanya peradilan kasasi. Jadi lembaga MA Mahkamah Agung. Nah, begitu pun lembaga peradilan lainnya, peradilan agama, peradilan tata usaha, peradilan militer juga seperti itu, ada tingkatan masing-masing, sama seperti tadi. Yang ujung-ujungnya lanjut ke Mahkamah Agung. Ya. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi ini tugasnya ini. Satu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jadi undang-undang yang lahir atau dibuat baru harus diuji dulu sesuai dengan UUD 1945. Sesuai di sini, ada nggak yang bertentangan dengan UUD 1945? Undang-undangnya baru dibuat. Kalau ada, berarti tidak boleh ditentangkan. MK inilah yang memimpin mempelajari penelaran. Selanjutnya, 2,
memutus sengketa antar lembaga negara. DPR dengan presiden berantem, ya kan? Masalah sistem ketatanegaraan, bukan berantem pojok, bukan, ya kan? Ada konflik. Siapa yang menyelesaikan? Ya. Nah, lanjut, memutus pembubaran partai politik. Apabila sebuah partai politik melanggar aturan dan itu menjadi temuan dan layak untuk dibubarkan setelah melakukan penyelidikan, maka MK berhak membubarkan. Tidak. Oke. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, apabila sengketa nih hasil pemilu, ini si A menang, si B kalah. Yang kalah ini tidak bisa terima karena dia menentukan keputusan menang. Si B bisa menggugat si A yang menang kepada peradilan, namanya peradilan MK, bukan peradilan umum. Dan tapi setelah kita mempelajari apa yang tadi namanya lembaga hukum, apa yang tadi namanya pengertian hukum beserta golongannya, nah, bagaimana kita sebagai warga negara menyikapi hukum tersebut? Inilah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum untuk kepada kita sebagai warga negara. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengindahkan perilaku itu? Itu yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, mempertahankan tertib hukum yang ada, artinya menghormati tata tertib yang ada. Kemudian menegakkan kepastian hukum. Menegakkan itu berarti penegak hukumnya. Kemudian perilaku yang bukan dengan hukum beserta sanksinya dan macam. Antaranya lingkungan keluarga. Ada keluarga itu orang tua yang bikin, ya kan? Bagaimana seharusnya perilaku seorang anak dalam keluarga itu? Masing-masing keluarga memiliki peraturan yang berbeda, deh. Beda. Kemudian di lingkungan sekolah. Setiap sekolah memiliki peraturan juga berbeda. Itu yang harus kita taati. Kemudian di lingkungan masyarakat juga seperti itu, macam-macam hal-hal yang diatur dalam masyarakat, masalah hewan ternak, masalah sampah, masalah lalu lintas di lingkungan itu tidak boleh ngebut, misalnya. Itu kan tergantung kondisi lingkungan masing-masing. Kemudian lingkungan bangsa dan negara, bagaimana seorang warga negara itu bersikap dalam menaati hukum. Selanjutnya ada macam-macam sanksi di antara berbagai hukum. Nah, satu, sanksi agama. Kalau dalam hukum agama itu ada sanksi agama. Sanksi agama ini tidak langsung dikenakan karena yang menghukumnya Tuhan. Jadi kita mendapatkan sanksinya ketika sudah meninggal. Yang kedua yaitu sanksi kesusilaan. Ya, sifat sanksinya tidak tegas karena diri sendiri yang merasakan ini salah, kecewa. Oke, karena waktu sudah habis, cukup sampai di sini dulu. Kita sambung minggu depan. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi